Semua orang sangat antusias menghadiri acara launching teknologi yang sangat memukau. Namun, terlihat ada beberapa orang yang mencurigakan seperti petugas keamanan yang bersikap aneh, lalu ada seorang pelayan yang bisa merubah penampilannya. Lalu mendekat ke arah tokoh utama dalam acara ini dan meminta tanda tangannya. Kemudian, ia merubah penampilannya lagi dan menyabotase ruang keamanan. Setelah berhasil dengan rencana, orang mencurigakan lainnya pun tampak melanjutkan aksi mereka. Wanita ini terlihat ingin mengacaukan koki yang sedang bertugas di sana dan berpura-pura tangannya terkena pisau hingga lepas. Lalu tampak salah satu orang lainnya sedang menghipnotis orang yang menyelenggarakan acara ini untuk mengikuti semua perkataannya. Semua orang mencurigakan ini adalah kumpulan pesulap yang sangat kontroversial dan sering sekali mencuri dengan trik sulap mereka. Dan kali ini mereka ingin menyabotase acara besar yang diselenggarakan oleh pemuda ini. Pria ini pun mulai mengeluarkan kata-kata yang mengejutkan banyak orang bahwa teknologinya akan merugikan orang-orang. Lalu para pesulap ini pun menunjukkan diri mereka. Para pesulap ini berhasil menyabotase acara besar pakar teknologi di sini. Namun, ternyata mereka tidak sadar kalau mereka sedang masuk dalam sebuah jebakan dan sudah banyak orang yang mengawasi dan ingin menangkap mereka. Identitas mereka pun terbongkar dan salah seorang pesulap yang sempat memalsukan kematiannya kini sudah terungkap semua kebohongannya. Kini mereka pun harus segera pergi meninggalkan tempat ini dan kembali ke tempat persembunyian mereka. Namun, hal aneh kembali terjadi saat mereka melewati jalan yang sudah mereka siapkan. Bukannya kembali ke tempat persembunyian, malah mereka tersesat ke sebuah dapur restoran. Tampaknya kini mereka baru sadar kalau mereka sudah berpindah sangat jauh ke Makau hanya dalam waktu beberapa detik saja. Mereka pun semakin bingung dengan apa yang terjadi. Ternyata para pesulap ini sudah dijebak dan diculik oleh salah seorang yang pernah menjadi korban perampokan mereka. Pemuda inilah yang menculik para pesulap ini dan ia ingin para pesulap ini bekerja untuknya sebagai bayaran atas semua kerugian yang sudah mereka buat. Sebelumnya para pesulap ini sudah dijebak dan sampailah mereka di Makau karena mereka memilih jalan kabur yang salah dan kini mereka masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh pemuda ini. Para pesulap ini diminta untuk mencuri sebuah perangkat komputer yang sangat mahal dan canggih sehingga pria ini bisa mendapatkan kembali kekayaannya yang telah hilang. Karena sudah tidak ada pilihan lain, mereka pun harus menerima tawaran itu dan mereka langsung mencari alat-alat sulap yang mereka butuhkan. Dan sampailah mereka di sebuah toko sulap tertua di dunia. Sementara itu pemimpin para pesulap tadi masih berusaha mencari mereka karena kini ia hanya tinggal seorang diri. Agen Dylan pun terpaksa mengeluarkan musuhnya sendiri dari penjara. Walaupun mereka sama-sama mempunyai dendam pribadi, mereka harus segera menemukan keempat pesulap handal mereka yang sedang diculik. Para pesulap ini sedang berlatih dan menyusun rencana untuk mencuri sebuah perangkat komputer yang berharga dan bisa mencuri data seluruh orang di dunia. Pria inilah yang menjadi target mereka dan para pesulap ini pun langsung menjalankan aksinya. Salah satu dari mereka menghipnotis target mereka untuk mengikuti semua perkataannya dan ketiga pesulap lainnya mengalihkan perhatian para ajudannya. Lalu mereka pun menyamar menjadi ajudan target mereka. Seharusnya pria kaya inilah yang memeriksa perangkat komputer berharga itu. Namun ia sudah dihipnotis. Ia pun hanya mempercayakan kepada para ajudannya yang kini sudah digantikan oleh para pesulap yang berniat mencuri perangkat komputernya. Mereka semua sempat canggung karena petugas lab ini sempat merasa curiga. Namun untung saja pesulap wanita ini bisa meyakinkan dan mereka pun bisa masuk ke dalam sana dengan aman. Dengan santainya wanita ini melepaskan pakaian dalamnya untuk menunjukkan kalau ia tidak ada benda mencurigakan di dalam tubuhnya. Teman-temannya yang lain juga diperiksa. Mereka semua adalah komplotan pesulap yang sedang menyamar. Sebelumnya mereka baru saja berhasil menyusup ke sebuah lab yang menyimpan perangkat komputer yang sangat berharga. Setelah berhasil melewati keamanan pertama, beberapa di antara mereka mengalihkan perhatian petugas dan salah satu dari mereka langsung menyusup ke tempat penyimpanan perangkat komputer itu. Lalu dengan alat seadanya ia mengambil chip dan menempelkannya di sebuah kartu. Namun gerak-geriknya membuat salah satu
petugas curiga sehingga mereka pun akan digeledah satu persatu dengan trik sulap sederhananya. Pria ini mengelabui petugas padahal chip itu adalah di tangannya. Kerjasama mereka sangatlah luar biasa, bahkan mereka bisa memindahkan chip itu dengan satu orang ke orang lainnya tanpa ketahuan petugas. Pria ini baru saja mencuri sebuah perangkat komputer yang sangat berharga. Namun, petugas keamanan tidak ada yang sadar kalau chip itu sudah ditempelkan ke sebuah kartu. Dan para pesulap itu sudah memindahkan chip itu dari satu orang ke orang lainnya. Petugas yang memeriksa mereka pun tidak ada satupun yang sadar kalau chip itu sebenarnya ada di tangan mereka. Bahkan wanita ini sampai melepaskan pakaian dalamnya. Lalu chip itu terus mereka pindahkan dari satu orang ke orang lainnya. Namun, pergerakan mereka sempat ketahuan oleh salah seorang penjaga dan pria ini pun akan diperiksa sekali lagi. Namun ternyata dengan triknya dia berhasil menyembunyikan kartu itu di dalam jasnya. Chip yang sudah ditempelkan pada sebuah kartu itu pun terus mereka pindahkan ke orang yang sudah diperiksa. Namun mereka belum tentu aman karena mereka harus melewati pemeriksaan akhir. Kali ini mereka tidak bisa menyembunyikan chip itu lagi karena setiap logam yang melewati pemeriksaan pasti akan membuat alarm menyala. Setelah lolos sampai pemeriksaan akhir, mereka mendapat masalah chip yang mereka curi akan ketahuan jika melewati pemeriksaan logam. Chip yang mereka curi kini berada di area bertopi. Teman-teman yang lain sudah berhasil lewat dan aman, lalu untuk mengalihkan perhatian pria ini pun meminta petugas untuk memberikan dompetnya yang sempat disita. Dan tepat saat itu mereka mengoper chip yang sudah mereka curi sehingga petugas mengira alarm itu bunyi karena dompet yang melewati sensor. Kini mereka pun berhasil keluar dari sana dan mencuri chip yang berharga itu. Tapi pesulap ini bukannya memberikan chip itu kepada orang yang memerintahkan mereka, ia malah ingin memberikan kepada orang lain yang siap membayar sangat mahal. Tapi ternyata semua niat buruk pesulap ini ketahuan oleh orang yang sudah memerintahkan mereka untuk mencuri chip tadi. Untung saja Dylan datang di saat tepat dan berhasil membuat anak asuhnya selamat dan chipnya juga tetap berada di tangan mereka. Namun kali ini Dylan harus tertangkap oleh kelompok penjahat yang bengis ini. Para pesulap ini dengan sengaja menarik perhatian orang yang sedang memburu mereka sebelumnya. Mereka sudah membuat video yang mengumumkan kalau mereka akan membuat pertunjukan di London. Walaupun kini mereka menjadi buronan, tapi para pesulap ini sama sekali tidak ada takut-takutnya. Pemuda ini dan ayahnya pun juga mengincar para pesulap ini karena mereka sudah membawa kabur sebuah chip yang sangat berharga. Agen FBI juga turut serta dalam berburuan karena para pesulap ini adalah target utama mereka semua. Setelah 3 pesulap pertama menunjukkan aksi dan keberadaan mereka, kini mereka pun malah menghilang begitu saja dalam sekejap. Para agen FBI terlihat sangat marah karena mereka merasa dipermainkan oleh para pesulap. Ternyata mereka semua sudah berkumpul untuk pindah ke titik pertunjukan terakhir. Namun sayang mereka malah tertangkap oleh musuh yang sudah mereka kelabui. Mereka pun dibawa ke sebuah pesawat yang akan membawa mereka ke tempat yang sama sekali tidak mereka tahu. Para pesulap ini dilempar dari pesawat yang sedang terbang tinggi oleh musuh mereka. Setelah kelima pesulap itu dilempar dari pesawat, pria ini dan ayahnya tampak merasa sudah menang. Tapi bapak tua ini melihat ada kartu yang ditinggalkan oleh para pesulap tadi. Dan ternyata para pesulap yang mereka lempar keluar tadi masih ada di luar jendela. Dan ternyata pesawat tadi tidak benar-benar terbang dan para pesulap ini sudah berhasil menjebak musuh mereka untuk masuk ke dalam pesawat palsu yang sudah mereka siapkan. Ternyata para pesulap ini ingin menjebak ayah dan anak yang sudah banyak sekali menipu orang dan mencari keuntungan dari rakyat yang tertindas. Aksi mereka kali ini ditonton oleh seluruh orang di dunia. Namun para pesulap ini tetap saja menjadi buronan walaupun mereka sudah berhasil menangkap orang jahat. Namun saat agen FBI sudah akan menangkap mereka, lagi-lagi mereka menghilang dalam sekejap. Sepertinya para pesulap ini tidak akan pernah terungkap untuk selamanya. Seorang wanita mengurung dirinya di dalam akuarium berniat memberikan pertunjukan sulap meloloskan diri, namun sepertinya ia mendapat masalah. Ikatan pada tangan dan kakinya tak bisa terlepas sehingga membuat semua orang panik. Ia pun tak bisa tertolong lagi karena akuarium itu sangatlah keras. Semua sudah terlambat. Ikan piranha yang sudah disiapkan masuk ke dalam akuarium dan melahapnya. Tapi itulah hiburan dan dunia sulap berpura-pura gagal, tapi ternyata wanita tadi masih selamat. Sementara itu di sudut lain kota ada seorang pesulap jalanan yang memainkan trik sederhana
tapi triknya sudah diketahui oleh salah satu penonton, sehingga ia harus mengembalikan uang penonton itu lalu pergi. Tapi ternyata pria pesulap jalan ini sudah mengambil dompet dan jam tangan penonton yang membongkar triknya. Ternyata perampokan itulah yang trik sebenarnya. Saat ini banyak sekali pesulap jalanan yang melakukan trik di tempat umum untuk mencari uang, seperti yang dilakukan salah satu ahli hipnotis ini. Ia malah membongkar perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang pria untuk memeras korbannya. Para pesulap di kota ini sangatlah berbakat, bahkan untuk menunjukkan kartunya ia bisa menggunakan cahaya dari gedung. Namun terlihat ada seseorang dengan jaket abu-abu selalu memperhatikan semua pesulap hebat ini. Lalu tak lama setelah menjalankan pertunjukan, mereka mendapat kartu yang berisi undangan untuk datang ke suatu tempat. Kartu dengan logo mata tentu saja menarik semua perhatian para pesulap ini, dan mereka berkumpul di titik yang sudah ditentukan. Mereka semua yakin di dalam ruangan ini ada sesuatu yang besar untuk karir mereka. Jack langsung membuka kunci pintu dengan triknya, dan terlihat di dalam ruangan ini ada beberapa teka-teki yang harus mereka pecahkan. Sampai akhirnya pertunjukan sebenarnya dimulai. Lantai kamar ini mengeluarkan asap yang tebal, dan saat lampu dinyalakan muncul hologram yang memberitahukan mereka bahwa kini mereka bisa menjadi satu grup pesulap yang sangat digemari di Amerika. Kini grup yang terdiri dari Daniel, Jack, Henley, dan Mary disebut dengan Four Horsemen. Para pesulap yang mendadak terkenal ini akan menjalankan pertunjukan pertama mereka setelah melakukan pemilihan nomor kursi secara acak. Terpilihlah satu penonton yang harus membantu pertunjukan mereka. Pria ini bernama Anton. Para pesulap ini akan membuat pertunjukan merampok bank secara langsung. Namun sebelum memulai pertunjukan, mereka selalu memperkenalkan investor yang membuat mereka bisa melakukan pertunjukan seperti ini. Trik pun dimulai. Anton akan dipasang helm teleportasi untuk mengirimnya ke bank yang akan mereka rampok. Setelah mesin teleportasi siap, aksi pun dimulai. Anton seketika menghilang dan berpindah ke berangkas bank yang akan mereka rampok. Para penonton sangat terkagum karena lokasi bank tersebut sangatlah jauh. Anton diminta untuk meletakkan kartu yang sudah ditandatanganinya di tengah tumpukan uang. Lalu Anton diminta untuk menekan tombol di helmnya untuk mengaktifkan mesin penghisap yang terhubung ke tempat pertunjukan. Uang yang senilai ratusan juta dolar terhisap ke saluran udara dan kini berpindah ke tempat pertunjukan sulap ini. Semua penonton sangat kagum dengan aksi perampokan bank secara langsung di depan mata mereka yang dilakukan oleh para pesulap ini. Entah bagaimana trik yang mereka lakukan sampai-sampai uang dari berangkas sebuah bank yang terletak sangat jauh bisa berpindah ke gedung ini. Pihak keamanan bank yang mendapati berangkas mereka sudah kosong langsung melaporkan kepada FBI. Mereka beranggapan bahwa para pesulap ini benar-benar melakukan perampokan. Lalu dalam hitungan jam para pesulap ini diringkus, namun mereka sama sekali tidak ada rasa takut dan memasrahkan diri mereka terhadap agen FBI yang menangani kasus ini. Tak kesulitan karena orang yang menjadi aktor dalam perampokan pesulap tadi masih terpengaruh hipnotis. Begitu juga dengan para pesulap ini, saat mereka diinterogasi sama sekali mereka tidak ada rasa penyesalan dan pengakuan dari diri mereka. Para pesulap ini justru membuat agen FBI merasa bodoh karena percaya dengan aksi sulap yang berhasil mereka rampok di dalam bank. Kasus perampokan uang ratusan juta dolar tentu saja bukan masalah kecil bagi para FBI. Namun saat menginterogasi para pesulap yang melakukan trik perampokan itu, sama sekali tidak bisa langsung dibuktikan kalau mereka bersalah. Agen FBI langsung menemui salah satu penonton yang merekam aksi perampokan bank tersebut. Ternyata pria ini adalah seorang yang suka merekam aksi sulap lalu membongkar triknya. Agen ini pun meminta untuk ditunjukkan bagaimana trik perampokan bank dalam jarak jauh ini bisa terjadi. Ternyata orang yang berteleportasi ke dalam berangkas yang berada di negara yang berbeda, hanya berpindah ke ruang bawah tanah gedung ini. Lalu bagaimana para pesulap itu mendapatkan uangnya? Ternyata mereka sudah menyelinap ke bank itu beberapa hari sebelum pertunjukan dan menghipnotis sopir dan para petugas yang sedang memindahkan uang itu. Setelah uang asli mereka ambil uang di dalam truk yang akan dimasukkan ke dalam berangkas, mereka ganti dengan kertas api yang bisa terbakar tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Setelah berhasil membuat trik sulap merampok bank secara langsung, para pesulap ini akan melakukan pertunjukan mereka berikutnya. Namun dalam perjalanan mereka ada beberapa orang yang akan menghalangi mereka. Yang pertama, ada agen FBI sudah mengerahkan tim untuk memantau pergerakan para pesulap ini karena sudah merampok sebuah bank. Dan ada pula salah seorang pria yang sangat suka membongkar trik sulap untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Walaupun pria pembongkar trik sulap ini sudah diancam oleh investor para pesulap tadi untuk menghentikan aksinya,
Namun pria tua ini sama sekali tidak peduli dan akan terus melanjutkan aksi pembongkaran trik sulapnya. Agen FBI tidak langsung menangkap para pesulap ini. Mereka memperhatikan dari jauh terlebih dahulu, dan saat pertunjukan sudah akan dimulai, para pesulap ini malah terlihat seperti membongkar trik mereka sendiri untuk mengolok-olok pria tua yang suka membongkar trik sulap mereka. Semua penonton tampak sangat kagum dan terpukau dengan aksi-aksi dari 4 pesulap hebat ini, hingga sampailah saat mereka akan memainkan pertunjukan utamanya. Setelah melayang dengan sebuah gelembung, para pesulap ini akan memulai pertunjukan mereka yang sebenarnya. Para penonton diarahkan untuk mengambil amplop di bawah kursi mereka dan meneriakkan nama mereka. Lalu setelah itu mereka diperintahkan untuk menuliskan jumlah uang yang ada di rekening mereka dan meletakkan amplop di depan kepala. Para pesulap ini mengajak investor mereka untuk ikut dalam permainan kali ini, dan betapa luar biasanya para pesulap bisa menebak total uang di rekening investor mereka. Para penonton pun diminta untuk memanaskan mereka dengan sebuah enter yang sudah dipersiapkan. Jumlah rekening investor juga di-enter, namun angka malah berkurang $70.000. Kemudian salah satu penonton mendapati uang di rekeningnya bertambah $70.000. Luar biasa sekali, para pesulap ini memindahkan uang milik investor mereka ke rekening para penonton. Hal ini terus terjadi dan satu persatu rekening penonton mendapat uang tambahan. Luar biasa sekali yang dilakukan para pesulap ini. Mereka memindahkan uang di rekening investor mereka kepada semua penonton. Semua orang pun bersorak-sorak karena mereka kaya mendadak. Ternyata para pesulap ini menjebak investor mereka sendiri dan menghabiskan uangnya. Agen FBI yang sudah mengawasi mereka sejak awal langsung bergerak untuk menangkap mereka. Namun sudah banyak penonton yang dihipnotis untuk menjegal agen FBI itu, sehingga para pesulap ini bisa kabur dari arena pertunjukan. Semua pasukan FBI dikerahkan, dan saat sudah bisa keluar, agen FBI ini berusaha mengejar menggunakan alat pelacak. Namun ia cukup kesulitan karena kondisi begitu ramai dan para pesulap tadi sudah semakin jauh. Setelah sampai di titik yang tertera di alat pelacak, barulah agen FBI ini sadar kalau alat pelacak yang ia kejar-kejar ada di kantong bajunya sendiri. Kini citra para agen FBI semakin buruk karena sudah gagal mengejar para pesulap yang sudah mencuri bank dan menyadap rekening investor mereka sendiri. Para pesulap kriminal ini tidak akan lama mendapatkan ketenangan mereka, sebab kini keberadaan mereka sudah diketahui dan sudah banyak pasukan FBI yang siap menyergap. Namun ternyata para pesulap ini bisa keluar lewat jalan rahasia dengan sangat mudah. Salah seorang pesulap ditinggal sendirian untuk memusnahkan semua bukti-bukti kejahatan mereka, dan saat agen FBI ini lengah, barulah Jack menyergap para FBI ini. Jack mengambil alat komunikasi milik agen ini dan mengelabui anggota bersenjata untuk naik ke lantai paling atas, sehingga ia pun bisa kabur dan menyusul teman-temannya yang sudah lama kabur terlebih dahulu. Jack mengambil mobil salah satu agen FBI dan tentu saja ia tidak akan dibiarkan pergi begitu saja. Jack terus dikejar, bahkan kini pasukan lebih besar dikerahkan untuk menghentikan pergerakannya. Pesulap yang sedang berusaha melarikan diri ini malah menabrakkan mobilnya sendiri ke pembatas jalan sampai terguling-guling. Agen FBI ini masih berusaha mencari bukti-bukti kejahatan pesulap. Namun sayang mobil ini sudah akan terbakar sehingga ia harus mundur. Karena terus gagal menangkap para pesulap kriminal yang menjadi target FBI, agen ini pun dibebas tugaskan. Sementara itu para pesulap yang selamat dan lolos membuat video yang mengatakan kalau mereka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Agen FBI pun langsung menuju ke tempat yang diyakini jadi target perampokan para pesulap ini, dan benar sekali, berangkas yang tersimpan di gudang ini sudah lenyap. Ternyata salah satu agen sudah dihipnotis untuk memerintahkan penjaga memindahkan berangkas yang disimpan. Agen FBI langsung menghentikan orang yang membawa berangkas. Mereka berencana untuk membiarkan berangkas dibawa ke tempat yang ditentukan oleh para pesulap kriminal itu, lalu mengikutinya sehingga mereka bisa menangkap para pesulap. Betapa malunya para agen FBI ini karena berangkas yang mereka kejar ternyata berisikan balon. Sementara itu para pesulap yang menjadi target mereka sudah akan memulai pertunjukan terakhirnya. Ribuan orang sudah tidak sabar menantikan aksi apalagi yang tampil para pesulap fenomenal ini. Agen FBI langsung mengarahkan pasukannya untuk menangkap para pesulap ini. Namun ternyata mudah sekali menipu FBI karena yang mereka tangkap hanyalah patung. Sementara itu para pesulap ini pun akhirnya menunjukkan diri mereka. Mereka mengatakan kepada semua penonton bahwa malam ini akan ada hal yang luar biasa. Lalu saat mereka berlari, tubuh mereka berubah menjadi uang yang sangat banyak dan dibagikan kepada seluruh penonton yang hadir. Namun ternyata uang yang mereka bagikan adalah uang palsu. Uang yang asli sudah mereka letakkan di mobil. Orang yang suka membongkar trik sulap ini menjebaknya sehingga dirinya lah diringkus oleh polisi karena diduga menjadi dalang semua pencurian para pesulap ini.
Setelah menjebak orang yang suka membongkar trik sulap demi keuntungan pribadinya, para pesulap akhirnya menyelesaikan misi yang diberikan kepada mereka. Lalu mereka pun menuju ke titik pertemuan yang terakhir untuk bertemu dengan orang yang sudah memberikan mereka misi besar untuk merampok bank, menguras rekening investor mereka senilai ratusan juta dolar, dan menangkap pria pembongkar trik sulap. Ternyata orang yang sudah mengumpulkan mereka adalah pria ini, seorang agen FBI yang sudah mengejar-ngejar mereka selama ini. Ternyata pria inilah dalang dari semua aksi para pesulap, karena ia ingin membalas dendam ayahnya kepada bank yang sudah menguras kehidupannya dan ingin memberikan pelajaran kepada para investor yang korup. Tak hanya itu, pria ini ternyata adalah anak dari seorang pesulap terkenal pada masanya, sehingga ia tak akan membiarkan orang selalu membongkar trik sulap berkeliaran bebas untuk mencari keuntungan sendiri. Ia pun juga menceritakan sumber rahasianya kepada partner FBI-nya dan membiarkannya menjadi rahasia untuk selamanya. Orang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti. Begitulah penggambaran pria bernama Arthur ini. Ia sehari-hari bekerja menjadi seorang badut penghibur. Hari itu ketika ia bekerja, sekelompok anak mengeroyoknya dan mencuri papan iklan milik toko tempatnya bekerja. Ketika Arthur mengejarnya, tiba-tiba salah satu anak menghentam kepalanya menggunakan papan itu sampai hancur. Lalu mereka tiba-tiba saja mengkeroyok Arthur, padahal dirinya tidak salah apa-apa. Arthur memiliki penyakit mental di mana ketika ia tertawa ia akan sulit mengontrolnya, dan ia adalah orang yang cukup rajin mengobati dirinya kepada seorang psikiater. Saat itu psikiaternya membaca jurnal milik Arthur dan melihat tulisan-tulisan Arthur yang memiliki kecenderungan mengakhiri hidupnya. Saat berjalan pulang, Arthur mencoba menghibur seorang anak kecil dan membuatnya tertawa. Namun sayang sang ibu tidak menyukainya dan menuduh Arthur mencoba menyakiti anaknya. Alhasil penyakit Arthur kambuh dan kemudian ia tertawa tanpa bisa dihentikan. Ia sampai memberikan sebuah kertas kepada ibu itu tentang penyakitnya karena ia takut dianggap aneh. Hidup sulit di kota yang sama muramnya membuat Arthur kesulitan dan membuat penyakit mentalnya semakin parah. Walaupun begitu, Arthur memiliki seorang ibu yang sakit dan dirawat dengan baik karena ibunya adalah satu-satunya orang yang dimilikinya. Acara favorit Arthur bernama Murai karena hostnya yang selalu melontarkan lelucon yang lucu. Impian besar Arthur adalah bisa hadir di dalam acara sebagai komedian sukses. Arthur dengan tubuh yang sangat kurus sedang mencoba memperbaiki sepatunya, tapi tiba-tiba rekan kerjanya memberikan sebuah pistol kepada Arthur. Arthur hanya menimpalnya dengan tertawa yang dibuat-buat dan seketika secepat mungkin mengubah ekspresi menjadi muram kembali. Seorang badut sedang tertawa tanpa henti di sebuah kereta karena penyakit mentalnya yang unik. Sekelompok pria kemudian mendekatinya dan mencoba membuli Arthur. Arthur kesulitan menjelaskan penyakit tertawanya dan sering dianggap bercanda oleh banyak orang. Sampai kemudian Arthur kembali disiksa oleh sekelompok geng ini dan mengolok-olokinya. Arthur mencoba melawan namun kalah juga sampai akhirnya dirinya pun dikeroyok oleh para preman. Karena tak tahan, Arthur kemudian menembak arah mereka, disusul tembakan berikutnya dan menembak pria lainnya. Salah satu yang selamat kemudian mencoba kabur karena ketakutan. Namun kali ini tembakan Arthur tidak mengenainya. Arthur yang marah kemudian mengejar pria itu sampai keluar dan berhasil melumpuhkannya. Sampai akhirnya ia menembak berkali-kali dan pria itu tak bergerak lagi. Sebelum ini semua terjadi, Arthur sedang bekerja menghibur para pasien di rumah sakit. Tapi ketika sedang menari, ia tak sengaja menjatuhkan pistol di depan anak-anak. Mendengar kabar itu, langsung saja bos Arthur memecatnya saat itu juga. Padahal pistol itu ia dapat dari rekan kerjanya di perusahaannya. Arthur yang sadar dengan perbuatannya kemudian berlari ketakutan karena sudah menciptakan kekacauan dengan menghabisi orang-orang di sana. Ia bersembunyi masuk ke dalam toilet umum, namun alih-alih menangis, Arthur kemudian menari-nari seperti ada alunan musik yang diputar di kepalanya. Apakah sebenarnya Arthur menikmati dirinya ketika menyakiti orang-orang? Setelah kejadian tersebut, Arthur menganggap tidak ada hal apapun yang terjadi. Rekan-rekannya masih mengolok-olokinya. Setelah dirinya dipecat, Arthur yang sudah lama menahan emosi, kemudian juga menghancurkan barang-barang di tempat kerjanya. Berita tentang penembakan 3 orang di kereta tadi menjadi viral di mana-mana. Padahal pelakunya adalah pria ini, seorang pria penghibur atau biasa disebut dengan joker.
Pria ini adalah seorang badut penghibur atau bisa dipanggil dengan Joker. Setelah hidupnya yang kacau karena dipecat dan kemudian menembak beberapa orang yang memukulinya, Joker mulai merasakan gejolak di dalam dirinya. Joker memiliki seorang wanita baik hati yang dicintainya dan selalu ada bersamanya di saat hari-hari sulit. Berita tentang penembakan itu kini mulai menjadi viral di mana-mana. Malam itu tidak sengaja Arthur menemukan surat ibunya yang mengatakan bahwa Arthur sebenarnya anak haram dari Thomas Wayne, orang paling kaya di kota ini. Arthur kemudian meminta penjelasan kepada ibunya, namun ibunya tidak mau memberitahukan fakta sebenarnya. Arthur yang mempercayai ibunya kemudian diam-diam datang ke kediaman keluarga Thomas dan melihat seorang anak kecil di sana. Dia adalah Bruce Wayne, anak kandung dari Thomas Wayne, dan Joker di sana mencoba menghibur dari luar pagar. Ia bahkan mencoba membuat Bruce tersenyum sampai tiba-tiba asisten Bruce datang dan mencegat Joker. Arthur kemudian memperkenalkan dirinya adalah anak dari Penny Fleck, orang yang pernah bekerja di rumah Thomas Wayne. Arthur mengatakan bahwa ia tahu Thomas Wayne menghamili ibunya dan melahirkan dirinya. Namun pelayan Bruce tertawa dan menyangkalnya bahwa ibunya mengalami ilusi dan menganggap dirinya selalu dihamili Thomas Wayne. Tentu saja Joker langsung marah mendengarnya. Joker pun pulang ke rumah dan mendapati ibunya dibawa ambulan karena pingsan dan segera dibawa ke rumah sakit. Lalu dua polisi menghampirinya dan menanyakan Joker tentang dirinya yang dipecat karena membawa pistol saat bekerja. Setelah itu Joker menjaga ibunya menonton acara kesukaannya di TV. Tidak disangka ia masuk ke acara itu karena sebelumnya pernah melakukan stand up. Namun penyakitnya malah kumat dan ia tertawa tanpa henti. Itulah yang membuat Murray kemudian mengolok-olokinya dan juga membuat Arthur kecewa. Joker dengan riasan badutnya akan bersiap untuk tampil di TV untuk pertama kalinya di acara kesukaannya. Tentu saja sebelum hari itu ia menari-nari sendiri karena tak sabar untuk menunjukkan aksinya. Sebelum ini semua terjadi, Joker mendapati fakta bahwa ternyata ia adalah anak adopsi dari ibunya yang memiliki masalah kejiwaan. Dirinya juga bukanlah anak dari Thomas Wayne karena itu hanya karangan dari ibunya. Karena dendamnya ia kemudian tega mendekap ibunya sendiri sampai meninggal. Ketika itu kedua mantan rekan kerjanya datang ke rumah Joker untuk menghiburnya. Tapi Joker tahu salah satu rekan adalah orang yang sudah menjebaknya sampai membuatnya berhenti bekerja. Karena kesal, Joker pun kemudian menusuknya hingga meninggal dunia di depan teman kerdilnya yang ketakutan. Kemudian, ketika Joker akan pergi, kedua polisi sebelumnya datang dan ingin mewawancarainya. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Joker bersama kedua polisi tersebut. Joker lari memasuki kereta, di mana orang-orang sekarang menggunakan topeng badut untuk melancarkan aksi protes. Kedua polisi itu berhasil masuk ke dalam kereta namun harus menemukan Joker di antara orang-orang yang menggunakan topeng badut tersebut. Alih-alih berhasil, kedua polisi itu berhasil dikeroyok massa karena mereka tidak menyukai polisi. Dan Joker berhasil kabur, bahkan sempat mengolok-olok dirinya. Joker akhirnya berhasil bertemu dengan idolanya. Kemudian ia meminta mereka ketika dirinya keluar. Ia ingin dipanggil sebagai Joker, bukan Arthur Joker. Akhirnya dipanggil dan melakukan aksinya dengan menari. Karena ia kini akhirnya tampil di acara. Karena baru masuk, Joker diolok-olok oleh Murray karena tingkahnya seperti orang sinting. Seorang badut bernama Joker tampil di acara TV. Alih-alih menghibur, ternyata dirinya malah menembak pembawa acara yang sedang ditayangkan secara langsung. Joker yang menembaknya kemudian tertawa bahagia dengan aksinya. Ia juga mengucapkan salam ke arah kamera. Sampai akhirnya kemudian acara langsung diberhentikan. Joker kini dibawa oleh polisi, namun keadaan kota semakin ricuh karena kini massa mengamuk dan mendukung tindakan Joker sebagai aksi protes. Sampai tiba-tiba sebuah ambulans menabrak mobil polisi yang membawa Joker. Dua orang yang memakai topeng badut kemudian menyelamatkan Joker dan mengeluarkannya dari sana. Massa semakin ricuh dan membuat kekacauan di kota. Tidak disangka Thomas Wayne bersama keluarganya ada di sana mencoba menyelamatkan diri. Sampai tiba-tiba ada seorang oknum menahannya dan menembak kedua orang tua Bruce Wayne di depan matanya. Joker akhirnya sadar dan semua orang kini bersorak untuknya karena aksinya menabrak Murray secara langsung. Ia menari-nari dan kemudian menggunakan darahnya sendiri membentuk senyuman khasnya seperti seorang badut. Joker kini dibawa ke sebuah penjara Arkham, tempat para penjahat paling gila di tahanan. Beginilah kejamnya ketika seorang penyakit mental berakhir karena hidupnya yang penuh dengan komedi. Bahkan ketika di acara Murray sebelumnya pun dirinya masih diolok-olok karena pertanyaannya. Tidak hanya itu, ternyata perempuan yang selama ini menemani Joker hanyalah khayalan Joker semata.